Ya Bapak yang penuh kasih, terima kasih karena kami boleh memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei tahun 2025. Bulan di mana kami melihat tahun ini sudah berjalan hampir setengahnya. Kami sadar ada banyak kejadian yang mungkin belum sesuai dengan harapannya kami. Tapi juga kami percaya, kami sadari, kami melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti sedikit pun dalam kehidupannya kami. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada setiap dari kami, karena kami percaya firman-Mu itu adalah firman yang menguatkan. Kami percaya firman-Mu itu adalah firman yang membangkitkan hati kami. Kami percaya Tuhan, hari ini siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan akan diberkati. Dan hari ini berkati hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu, biarlah apa yang diucapkan pada hari ini sungguh-sungguh bisa berasal daripada isi hati Tuhan. Untuk jemaat yang membutuhkan, untuk jemaat semakin diberkati dan dibangun imannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan dulu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nama saya Kris Sukatmono, istri saya bernama Filia Yosunarto. Saya mempunyai 3 orang anak, Carola, Axelian, dan Niklaus. Dan saat ini saya melayani sebagai gembala di gereja MDC Masa Depan Cerah Bandar Lampung bersama dengan Bapak Pendeta David Handiyoko. Dan juga saya melayani di pemimpin kesan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum saya mulai khotbah saya pada hari ini, ayo kita kasih senyum ke sebelah kanan kiri saudara. Lalu saudara kasih salam, bilang sama sebelah kanan kiri saudara, saya senang duduk di samping saudara. Lalu tidak lupa saudara, untuk anak-anak muda, ini kesempatan saudara. Kalau di samping saudara ganteng, kalau di samping saudara cantik, salamin tangannya erat-erat. Dan jangan lupa tetesin minyak urapan di tangan saudara, supaya apa yang saudara sudah genggam tidak akan mudah ditarik oleh si jahat. Amin. Hari ini judul firman saya adalah kasih yang tidak berkesudahan. Saya mulai dengan statement ini. Hati yang bersih dari perasaan tertuduh adalah sangat penting bagi kehidupan manusia. Ada sebuah kisah nyata seorang yang bernama Donald Crowhurst. Tahun 1968, seorang yang bernama Donald Crowhurst, pengusaha Inggris ini mengikuti lomba perahu layar yang sangat bergengsi, yaitu bernama Golden Globe Race. Di dalam perlombaan mengelilingi dunia dengan perahu layar tersebut, Donald Crowhurst berusaha mencuri kemenangan dengan bersembunyi di pantai Amerika Selatan. Ia menunggu di situ untuk bergabung kembali dengan para pesaingnya dan mendahului mereka segera mencapai garis finish di pelabuhan yang berada di negara Prancis saat perahu-perahu layar yang lain itu sedang berputar balik. Sebelum berhenti berlayar dan bersembunyi, Crowhurst mengirim laporan palsu lewat radio tentang laju kecepatan perahunya, dan kemudian selama 3 bulan berikutnya ia sama sekali tidak mengirim berita apapun juga. Sebelum itu ia memberi alasan bahwa pesawat radionya mengalami kerusakan. Hal itu ia lakukan agar posisi sesungguhnya dari perahunya tidak terlacak oleh panitia perlombaan. Suatu ketika, sementara menunggu di tempat persembunyiannya, Crowhurst merasa bahwa tipuannya ini akan terbongkar. Dia mulai panik, mulai membayangkan resiko-resiko yang akan dia hadapi sesudahnya. Di dalam perasaan bersalah ini, Donald Crowhurst akhirnya melompat ke laut dan mati tenggelam di sana. Ia meninggalkan catatan jujurnya tentang jurnal pelayarannya di dalam perahunya, bahwa semuanya itu hanyalah tipuan. Tragis, tapi juga menjadi pengingat buat setiap dari kita.
tubuh boleh bugar, otak boleh cerdas, tapi kalau hati dan jiwa sudah penuh dengan rasa bersalah, semuanya bisa karam. Mungkin ada di antara saudara hari-hari ini yang sedang diliputi oleh perasaan tertuduh karena kesalahan atau kegagalan yang telah saudara lakukan di masa lalu. Perasaan tertuduh yang melumpuhkan hidup saudara dan membuat saudara seakan-akan merasa tidak ada lagi yang namanya masa depan. Kalau itu yang saudara alami hari-hari ini, saya mau sampaikan bahwa saudara tidak perlu meniru tindakan yang dilakukan oleh Donald Crowhurst tadi. Karena hari ini kita akan belajar bahwa ada kasih Tuhan yang lebih besar dari semua kesalahannya kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kasih yang dari Tuhan Yesus tunjukkan kepada para muridnya yang gagal mengasihinya. Coba saudara bayangkan, malam sebelum Yesus disalib, malam sebelum Yesus ditangkap, mereka bersemangat banget loh, bilang, Tuhan, kami akan setia, kami gak akan tergoncang iman kami akan ikut Engkau sampai mati. Tapi kenyataannya, beberapa jam kemudian, saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, para murid itu langsung berubah jadi pelari. Maraton? No. Pelarian. Lari semua meninggalkan Yesus. Terus si Petrus, nah ini saudara, lebih juara lagi gagalnya. Bukan cuma lari, tapi dia berhasil 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Kita akan belajar hari ini kasih Kristus ini di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. Kita akan membaca ayat-ayat itu secara bertahap sesuai dengan pembahasannya akan kita lakukan. Di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa yang baru saja saya bacakan ini terjadi 2-3 minggu sesudah Yesus disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Peristiwa ini terjadi di pantai Danau Tiberias, yaitu nama lain dari Danau Galilea. Yesus menampakkan dirinya lagi kepada para muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan penampakan ini merupakan yang ketiga kalinya. Mari kita lanjutkan pembacaannya kita di ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami mau pergi juga bersamamu. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu punya ikan? Jawab mereka, tidak. Di dalam penampakannya yang ketiga kali ini, selain ia menunjukkan kuasanya, Tuhan Yesus juga menunjukkan kasihnya kepada para muridnya. Dan hari ini ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, menerima orang-orang yang telah gagal. Di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, aku mau pergi juga bersamamu. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kembali saya sampaikan, para murid Yesus ini adalah orang-orang yang gagal. Sudah gagal jadi murid Yesus, sekarang mereka balik ke profesi lama mereka, yaitu menjadi seorang nelayan. Mungkin Petrus mikirnya gini, ya udahlah ya, pelayanan udah gagal, mending jadi nelayan aja. Toh saya kan dulu jagonya nangkep ikan. Tapi malam itu nangkep ikan pun juga gagal.
nggak dapat sama sekali. Jadi bayangin saudara, para murid ini sudah gagal jadi murid, sudah gagal jadi nelayan, yang artinya mereka itu sudah gagal menggapai impian mereka. Para murid Yesus saat itu adalah gambaran orang-orang yang mengalami kegagalan. Namun, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus tidak menolak mereka. Malah ia mendatangi. Malah ia menjumpai mereka semua di dalam kegagalannya mereka. Artinya, dia bersedia memberikan kesempatan kembali kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi janji mereka tadi. Itulah kasih Kristus. Kasih yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan kasih itu tetap tersedia untuk menerima orang-orang yang telah gagal. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan satu orang pensiunan yang berasal dari Lampung Tengah, yang sekarang sudah tinggal di Surabaya. Dalam obrolan saya itu, saya tanya kepada dia, gimana Pak ceritanya bisa merantau keluar dari Lampung Tengah? Di situ dia bilang begini, sebenarnya saya tidak terpikir loh awalnya untuk merantau. Tapi kondisi saat itu saya itu kepepet. You know kepepet? Naik ojek, jalanan becek, nggak ada ojek, perginya naik offlet. Nggak lucu ya saudara ya? Ya ketawa dikit lah saudara. Ini bagian ini saya udah pikirin matang-matang gimana supaya saudara ini ketawa saudara. Kasih penghiburan dikit lah sama saya. Kondisi saya saat itu terpuruk. Dia bilang begitu. Tetangga suka mencemooh saya. Tetangga suka merendahkan saya. Ya maklumlah Pak, waktu itu saya kismin. Kismin itu maksudnya lebih susah dari miskin. Setelah saya ngobrol dengan kakak laki saya itu dukung untuk saya pergi merantau selulus SMA. Diawali ke kota Jakarta, lalu berujung tinggal di Surabaya. Saat ini orang tersebut sudah menjadi pensiunan. Sekarang kondisinya properti dia di mana-mana. Salah satu propertinya, dia punya rumah besar, gedongan, 2 lantai, yang dibiarkan kosong aja di kampungnya Lampung Tengah itu, kalau dia lagi tinggal di Surabaya. Dia bercerita, wah Pak, kalau sekarang beda Pak. Kalau dia pulang ke kampung Lampung Tengah itu, yang dulu itu Pak, yang suka nyinyir-nyinyirin saya itu Pak, sekarang kalau ketemu, nyapa duluan Pak. Bang, salim bang, salim. Gitu. Dia bilang begini, itulah manusia bang. Maksudnya sebagian besar kata dia. Saudara, kalau orang lagi gagal, jangankan orang mau deket sama saudara. Kucing aja, meong, kabur lari dari saudara. Tapi saya hari ini ada pesan rohani buat saudara semua. Kalau saudara gagal dalam bisnismu, dalam meniti karir, dalam usaha saudara, dalam segala hal apa yang saudara lakukan sedang gagal. Kalau dunia mungkin sudah gak mau lagi ketemu dengan kita. Nanti takut kita minta utangan lah, nanti kita minta bantuan lah. Tapi Yesus berbeda. Makin saudara gagal, makin saudara hancur dalam usaha saudara, makin Tuhan mau datang. Yes, Tuhan akan datang ke dalam perahu kehidupan saudara, ke dalam perahu usaha saudara, perahu keluarga saudara. Saya mau katakan ini hal yang luar biasa. Itulah Tuhannya kita. Amin. Makanya jangan pernah berkata Tuhan itu pilih kasih. No. Makin saudara gagal,
Makin saudara hancur hati, makin Tuhan mau dekat dengan kita. Katakan amin. Dikatakan Tuhan datang melihat perahunya si Petrus. Kenapa? Tuhan gak datang melihat kapal pesiar, ya? Kenapa Tuhan gak melihat kapal yang besar, yang mewah, seperti Disney Cruise? No. Tapi Tuhan mencari orang di dalam perahu yang dalam keadaan bangkrut. Perahu yang kosong. Yang semalaman tidak menangkap apa-apa. Di tempat ini, siapapun yang mendengar firman hari ini, kalau saudara betul-betul lagi di dalam kondisi ekonomi sulit, usaha saudara lagi sulit, perusahaan saudara lagi sulit, apapun yang saudara lakukan dalam kondisi gagal, hari ini dengar baik, Tuhan sedang cari saudara dan akan berikan pengharapan. Berikan tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Gini loh saudara, orang kalau nggak biasa bikin dosa, ketika bikin dosa, itu hati tuh nggak tenang. Iya apa nggak? Ya, hati itu tersiksa loh saudara. Kalau semisal ya, suami saudara nggak biasa nih bikin dosa. Ketika dia bikin dosa, ya, mau masuk kamar nih, aduh, maju mundur. Dia balik, mau buka. Tiba-tiba pintu kamarnya kebuka sama istrinya, jegrek, lompat dia langsung. Ada apa Pi? Kok masih di depan pintu rumah? Enggak apa-apa, it's okay. Salting dia, salah tingkah. Karena hati gak tenang saudara. Tapi beda. Kalau orang yang sudah biasa bikin dosa. Coba bilang sama-sama kayak saya. Belum makan siang ya? Sekali lagi. Nah ini. Pulang rumah kalau orang udah biasa bikin dosa. Ketemu istrinya. Shalom mami. Sehat ya semuanya ya? Puji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Praise the Lord. Begitu saudara. Kalau orang sudah biasa bikin dosa, habis berbuat dosa pun masih lancar ngomong kebenarannya. Sampai setan di pojokan liatin dia tuh terkagum-kagum. Cuit. Keren banget loh. Gue aja gak gitu-gitu amat aktingnya. Shalom anak-anak muda. Shalom anak-anak muda. Pernahkah kamu berpikir, kenapa banyak orang ya sudah disakitin sedemikian rupa, tapi gak berani keluar dari zonanya dia? Kenapa banyak orang sudah dilukai sedemikian dalam, tapi gak berani putus? Kenapa? Bukan karena orang itu bodoh, no. Karena merasa sudah gak ada yang mau terima dia lagi. Mereka merasa masa lalunya terlalu kotor, terlalu rusak, terlalu gagal. Tapi dengarkan ini baik-baik. Sekalipun saudara pernah gagal, kalau saudara mau bertobat hari ini, kasih dan anugerah daripada Tuhan itu selalu ada buat saudara. Sekalipun masa lalu saudara kelam seperti kirmizi, Alkitab katakan dia, Yesus akan putihkan saudara seperti salju. Jadi anak muda dengerin, jangan karena kamu pernah gagal, kamu jadi pegang prinsip, ya udahlah, yang penting ada aja. No, kamu anak Tuhan. Kamu bukan diprogramkan untuk dapat yang sisa. Gak pernah. Tapi kamu diprogramkan untuk dapat yang luar biasa terbaik dari Tuhan. Amin. Ada banyak anak perempuan yang pernah jatuh dalam dosa, perzinahan, percabulan. Lalu mereka ketemu dengan pria, mereka ngerasa gak pantas. Sehingga mereka segera menurunkan standar kualitas hidupnya. Mereka berpikir, aku ini sampah. Aku ini bekasan. Ya syukur-syukurlah kalau ada yang mau sama aku.
Saya mau kasih tahu, itu adalah dusta terbesar iblis. Iblis selalu menuduh dia. Iblis selalu ngomong, kamu itu pernah jatuh, udahlah. Kamu tuh pernah berzina. Kamu tuh najis. Kamu tuh pembohong. Kamu tuh penipu. Kamu tuh pernah hamil di luar nikah. Udahlah, gak ada yang mau sama kamu. Dan orang itu akan berjalan dalam pemahaman dakwaan, hinaan, dan setiap kali ketemu calon pria, dia akan menghamba sama pria itu karena merasa gue gak pantas. Asal lu mau sama gue, oke lah, apapun gue kasih sama lu. Kamu merasa harus melakukan apapun supaya tidak ditinggal. Tapi dengar ini, kita diciptakan bukan untuk menghamba kepada manusia. Kita diciptakan bukan untuk merendahkan diri kita kepada manusia. Saudara hanya boleh merendahkan diri saudara kepada satu pribadi yang bernama Yesus. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya kepadanya lah kita semua di ruangan ini hanya boleh berlutut dan menyembah dia. Jadi berhentilah kasih makan hidup saudara dengan segala tuduhan iblis yang ada pada saudara. Di poin yang pertama ini, saya mau bilang begini kepada saudara. Saya pernah tahu apa itu gagal. Saya pernah tahu apa itu mimpi yang tidak tercapai. Saya pernah tahu apa itu doa yang tidak terjawab. Tapi ini yang saya tahu. Kalau saya menerima dan saya mengalami kasih Yesus yang tidak berkesudahan itu. Di dalam pujian penyembahan, ibadah, doa, selalu isi hati dan pikirannya kita dengan firman. Meskipun hari ini air mata saudara masih mengalir. Dengar baik-baik perkataan saya. Ada waktu untuk berjuang. Ada waktu untuk bersorak-sorai. Karena kemenangan yang Tuhan janjikan itu sudah disediakan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kita angkat tangan tinggi-tinggi. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Poin yang kedua, menolong orang-orang yang gagal. Hal itu ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang ke-6 sampai yang 11 saya akan bantu bacakan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya. Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Di ayat-ayat ini berbicara tentang pertolongan Yesus kepada para muridnya. Sehingga kalau sebelumnya semalaman mereka menjala ikan, namun tidak berhasil memperoleh seekor pun, maka sekarang
Dengan sekali menebar jala, mereka memperoleh hasil yang berlimpah-limpah. Itulah kasih daripada Tuhan Yesus, yang bukan sekedar mencari kita, yang bukan sekedar menerima kita, tapi Dia juga menolong kita, mengarahkan kita agar hidup kita kembali level up, naik ke tempat yang lebih tinggi. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Saudara, saya mau kasih contoh kehidupan begini. Katakanlah kita punya orang tua yang gagal dalam pernikahan. Kita kan gak perlu gagal juga dalam pernikahan hanya untuk belajar. Kita bisa lihat, kenapa ya papa mama bisa bercerai? Oh, karena tidak setia. Artinya kalau saya menikah, saya harus setia. Oh, kenapa ya mereka bercerai? Oh, karena mama selalu ngancem-ngancem mau kabur dari rumah kalau lagi berantem. Artinya kalau berantem harus duduk baik-baik selesaikan, iya kan? Kadang ada pasutri yang kalau lagi berantem, ada loh yang tahan sampai sekian bulan purnama, diem-diemannya. Posisi tidurnya tentunya mencerminkan kalau berantemnya itu belum kelar. Sang suami hadapnya ke sebelah barat, sang istri hadapnya ke sebelah timur. Anak yang di tengah-tengahnya itu lihat ke atas plafon, merenung sambil menyanyi sejauh timur dari barat. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah sampai matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Artinya apa? Ada masalah, ayo duduk, selesaikan. Mari bangun sebuah budaya. Kalau ada berantem, jangan kemana-mana. Duduk bareng, selesaikan, ngomong baik-baik. Selama saling menyalahkan, gak akan selesai. Amin. Poinnya adalah belajar dari kegagalan kita itu bagus. Tapi sebenarnya bukan kebetulan loh. Kalau Tuhan kasih kita untuk tahu kondisi sekitar kita lagi ada masalah. Misalnya di sekitar kita ada masalah di kesan, ada masalah di gereja, ada masalah di rumah tangga teman. Nah, saya mau kasih tahu, kalau kita tahu yang model begitu, tujuannya bukan untuk diviralin. Dengan kata sandi, lu udah denger belum? Apel? Dengan bahasa Koreanya itu. Oh, lu belum tahu. Nah, kalau lu belum tahu, gua kasih tahu ya. Tapi ada kata sandi yang kedua. Jangan bilang-bilang ya ke orang yang lain. Dan kenyataannya apa? Berita itu terus bergulir sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di atas awan-awan. Oh my God, bukan itu maksudnya, saudara. Kita tahu masalah orang itu bukan untuk diviralin, tapi jadi pembelajaran. Katakan amin. Tuhan kasih kita untuk tahu kondisi sekitar kita, ada maksud arahannya Tuhan. Supaya dalam hidup ini, perhatikan baik-baik. Semua kegagalan dalam hidup ini gak wajib, katakan gak wajib. Untuk kita harus alami semuanya. Kalau kita tidak mau mengerti maksud Tuhan, supaya kita belajar tentang itu. Bukan untuk nakutin ya saudara ya. Ya, kalau kita nggak ngerti maksud Tuhan supaya kita belajar, bisa jadi suatu saat masalah itu pun akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi sebenarnya kegagalan tuh bisa kita hindari kalau kita bisa belajar dari kegagalannya orang lain. Shalom ibu-ibu. Shalom ibu-ibu. Ada banyak suami-suami yang tidak menghargai pemberian istri. Betul ibu-ibu? Kayaknya udah perfect semua nih. Betul itu Pak Pendeta. Contoh sederhana soal masakan. Saya udah berusaha loh untuk masak yang terbaik untuk suami saya. Begitu effortnya saya. Sampai saya belajar tutorial masak dari YouTube Pak Pendeta.
Saya sudah susah payah masak. Bahkan satu menu saya buat, satu dapur hancur berantakan seperti kapal pecah Pak Pendeta. Demi suami Pak Pendeta. Saya sudah susah payah masak. Dan ketika saya kasih suami saya makan, tiba-tiba dia begini Pak Pendeta. Wih, makanan apa ini? Dari planet mana masakan ini? Saya di situ ngerasa gagal Pak Pendeta. Padahal masakan saya ini mungkin cuma keasinan dikit Pak Pendeta. Hah? Kenapa bisa begitu Bu? Gini loh Pak Pendeta. Di resep itu ditulis garamnya itu setengah sendok teh. Saya tuh salah baca. Jadi saya kasih garamnya setengah liter. Ya kan cuma beda dikit aja Pak Pendeta ya. Darah Yesus saudara. Shalom Bapak-bapak. Shalom Bapak-bapak. Hargai masakan istrimu. Kalau cuma asin-asin dikit, ya udahlah Pak. Karena jauh lebih penting perasaan istri. Betul ibu-ibu? Nih saya kasih tahu ya. Yang penting itu perasaan istri Pak. Soal keasinan itu nomor 2. Yang penting perasaan istri Pak. Soal darah tinggi itu nomor 2 Pak. Yang penting perasaan istri Pak. Soal stroke ringan, kolesterol itu nomor 2 Pak. Betul ibu-ibu? Yang betul itu bilang egois. Lakinya udah gini keleper-keleper. Mi, tolong bawa aku ke UGD Mi. Shalom ibu-ibu. Hargai pemberian suamimu. Saya mau bilang ya, kita para suami-suami sebenarnya juga pengen loh kasih yang terbaik buat istri kita. Karena kita juga sayang sama istri kita. Betul bapak-bapak? Saya mau kasih tips nih buat ibu-ibu supaya permohonan ibu-ibu itu cepat di ACC sama suami. Gini ya, perhatikan nih. Buat kita para suami sebenarnya tuh harga bukan masalah. Yang penting murah. Iya. Jadi kalau suami kasih sesuatu, tolonglah, hargailah Bu. Kadang-kadang istri gak menghargai sih pemberian suami. Suami udah berusaha, gaji yang ke-13 dikumpulin, bonus Natal, THR, semuanya dia suruh kumpulin jadi satu buat istrinya. Dia belilah tas merek Coach. Lalu si istri bilang, tas merek apa ini Pih? Zaman sekarang yang terkenal tuh merek H. Ibu-ibu ada bilang, setuju. Oke lah. Si suami gak mau ribut. Dia penuhin keinginan istrinya. Dia pergilah ke pasar Bambu Kuning. Dia benar-benar beli tas merek H. Asli. Tapi kepanjangannya haleluya. Sekarang kalau kita scrolling sosial media, banyak banget tips-tips parenting seperti apa. Tapi balik lagi. Sebagai anak Tuhan, sebenarnya tuh kebenaran kita dalam mendidik dan membesarkan anak Tuhan tuh dasarnya apa sih? Dasarnya firman Tuhan kan. Nah kita berdoa, anak-anak kita tuh seperti anak panah di tangan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk membidik anak-anak itu menjadi anak-anak panah yang sesuai dengan arahan. Yang sesuai dengan bidikan, tujuan yang diarahkan. Nah karena itu kita harus menjadi orang-orang yang tepat yang memegang anak-anak panah itu. Gereja akan mengadakan workshop parenting. Dan saya berharap orang tua bisa hadir keduanya atau minimal salah satu kalau ada kesibukan. Namun baiknya hadir keduanya supaya nanti bisa sepakat dalam pelaksanaan parenting terhadap anak masing-masing. Workshop parenting itu diadakan di hari Senin. Tanggal 12 Mei 2025, di mana hari itu adalah hari libur atau tanggal merah. Kriteria orang tua yang hadir memiliki anak kecil sampai maksimum SMU. Biaya workshopnya Rp25.000 per orang. Dibayarkan sebelum 10 Mei 2025 untuk konsumsi.
Tapi kalau saudara hadir dan mengikuti acara sampai selesai, kita akan kembalikan dana konsumsi itu. Dana ditahan hanya untuk memastikan kehadiran agar penyediaan makan siang tidak berlebih. Jadi sebenarnya ikut program ini sama dengan gratis. Amin. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Membarui kehidupan orang-orang yang telah gagal. Di Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Coba kita sama-sama membayangkan para murid Yesus saat itu yang semalaman mereka menjala ikan. Lelah nggak? Lelah ya. Dapat hasil? Zong. Perut lapar, keroncongan. Mental drop. Nah, coba iseng-iseng saudara kalau ketemu teman yang baru pulang dari mancing, saudara tanya, gimana bro, dapat ikan nggak? Silent aja. Nah, saudara nggak usah nanya lagi, udah ngerti maksudnya apa. Nggak dapat itu artinya saudara. Nah, kira-kira gitulah mental kalau orang sudah semalaman nggak dapat ikan, ya. Muka kusem, seperti kayak orang habis ujian keluar kelas dan dia nggak bisa ngerjain ujian sama sekali. Dan tanpa mereka tahu, Yesus datang menemui mereka. Bukan untuk ceramah, bukan mau ngomelin mereka. Gimana sih kalian ini? Saya sudah latih kalian lama untuk menjadi murid Kristen yang tangguh. Aku lihat kalian sekarang jadi nelayan lagi. Yesus nggak begitu, saudara. Dia mulai dengan bahasa yang paling manusiawi. Kalian lapar kan? Yuk sarapan bareng. Sebuah pertanyaan sederhana yang membuka pintu kasih. Dan menurut saya ini yang paling keren. Yesus bukan cuma siapin makanan. Dia juga ngambilin makanan itu dan ngasih langsung ke setiap para muridnya. Wah, para murid saat itu mungkin mikir, gila ya ini orang ya. Kami semalaman zong. Kami sudah gagal jadi muridnya Yesus. Tapi ini Yesus malah siapin sarapan dan ngeladenin kami. Saudara, saya rasa kondisi saat itu para murid lagi pada mewek semua saat sarapan bareng sama Yesus. Kenapa? Karena tersentuh hatinya. Coba pikirkan sejenak. Yesus menyediakan makanan dan melayani orang-orang yang sebelumnya pernah meninggalkan dia. Kalau saudara mengalami apa yang Yesus alami, apa yang akan saudara lakukan? Akankah saudara menyediakan makanan dan melayani mereka? Tindakan Tuhan Yesus itu adalah bentuk penerimaan nyata yang menyentuh hati. Sehingga membarui kehidupan para murid yang gagal. Para murid mengalami kasih Tuhan itu secara dekat, nyata, yang menerima mereka kembali, menolong mereka, dan karena mereka merasa diperbarui, mereka terdorong untuk membagikan kasih Yesus, menyebarkan Injil kepada orang lain. Saya punya kesaksian pribadi, saudara. Saya dan istri setiap minggu juga menjalankan komsel atau kesan seperti yang saudara lakukan juga. Saya dan istri punya komitmen pribadi. Setiap minggu kami siapkan makanan berat. Itu komitmen kami. Ya gak mewah sih. Minimal ada nasi, lauk, sayur. Yang kami siapkan minimal itu pantas untuk dimakan bersama.
teman-teman gak ada yang bawa makanan, gak apa-apa. Kami siap untuk sediakan setiap minggunya. Kami cuma berpikir begini saudara. Siapa tahu ada yang dari kantornya langsung menuju ke Komsel atau ke kesannya kami. Sehingga mereka gak sempat makan. Atau mungkin ada kesulitan yang mereka sedang hadapi dalam kehidupannya. Sehingga mereka harus mengatur ketat keuangannya. Ada orang pernah bilang ke kami, hati-hati lu, nanti dimanfaatin. Saya bilang saudara, gak apa-apa. Kami siap dimanfaatin untuk pelayanan kesan. Kenapa kami lakukan ini selalu? Karena saya percaya begini saudara. Sebelum saya bisa menabur firman, sebelum saya bisa membangun orang itu, taburlah kebutuhan kasih yang paling dasar. Gak usah muluk-muluk saudara. Kasih mereka makan. Jadi saudara, ada sebuah cerita. Seseorang yang hidupnya pelitnya minta ampun. Ceritanya dia punya pohon mangga ada 300 buah. Tapi gak pernah sama sekali bagi ke tetangganya. Sehingga anak-anak muda tetangga sekitarnya itu sukalah mencuri mangganya dia. Lalu dia tulis di depan pagar rumahnya itu, siapa yang mencuri saya tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Pagi-pagi dia lihat pohon mangganya, waduh, mangganya berkurang lagi. Tapi ada tambahan tulisan di depan pagarnya itu. Bunyinya begini saudara, walaupun Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus juga tidak akan beritahu sama orang pelit macam kau. Arti dari cerita ini saudara, sehebat-hebatnya kita tahu tentang Injil, tapi kalau kita kurang bermurah hati dan kita tidak mau melayani orang itu, dengar baik, orang itu tidak akan pernah mau dengerin Injil yang kita bagikan. Sebuah isu klasik dalam sebuah komsel atau kesan, di mana orang yang perannya seakan-akan tuh lebih banyak di antara teman lainnya, sehingga dia merasa seakan-akan dimanfaatkan. Wah, dia gak pernah tuh yang namanya bawa teman baru. Masa aku terus yang bawa teman baru? Wah, dia gak pernah tuh yang namanya bawa makanan. Masa aku terus yang bawa makanan? Wah, dia gak pernah tuh yang bawa yang namanya buka rumah. Masa aku terus yang buka rumah? Wah, dia gak pernah tuh yang namanya di jadwal pelayanan. Masa aku terus pelayanan? Disitulah mulai muncul perasaan kayaknya aku dimanfaatin deh. Awalnya kita menjadi orang yang murah hati, easy going dalam pelayanan. Habis itu karena merasa dimanfaatin, mulai deh kita ngerem kemurahan hatinya kita. Saudara, ini saya sedang cerita tentang diri saya sendiri ya saudara ya. Karena saya juga pernah merasa di posisi itu. Saya selalu ingatkan diri saya, lakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Katakan amin. Kalau saudara baik sama orang, jangan diingat-ingat. Karena nanti kau kecewa. Karena gak semua orang membalas yang baik dengan yang baik. Gak semua orang tahu diri. Dan banyak dari mereka yang gak tahu diri. But it's okay. Itulah kehidupan saudara. Jangan taruh harapanmu sama manusia. Kau pasti kecewa. Taruhlah harapanmu sama Tuhan. Pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Kasih tepuk tangan paling meriah. Jadi setiap kita melayani, ingatkan diri kita begini. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau masih mau pakai aku yang gak sempurna ini untuk melayani Engkau yang adalah Raja di atas segala raja.
Dan saya boleh melayani jiwa-jiwa yang engkau kasihi. Dan aku tahu, apa yang aku lakukan ini, pelayanan ini, belum sebanding dengan kasih pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat aku di kayu salib. Ingat, Tuhan suruh Petrus cari ikan. Bukan karena Tuhan gak punya ikan lalu berniat memanfaatkan tenaga Petrus. No. Karena di ayat yang ke-9 dikatakan Yesus sudah menyiapkan roti dan ikan kok di atas api bara. Artinya Yesus itu sebenarnya sudah gak butuh ikannya para murid. Setelah Petrus panen, begitu banyak ikan yang dia dapat, itu pun akibat ikuti arahan Yesus. Yesus memang betul ada bilang sama Petrus, boleh bawa ke sini ikannya, kita makan bareng. Tapi dengar baik, sekali lagi saya katakan, Yesus sebenarnya nggak butuh ikan hasil panenannya Petrus. Yesus melakukan itu sebenarnya untuk memulihkan harga dirinya Petrus dan kawan-kawan. Yesus melakukan itu sebenarnya untuk memulihkan harga dirinya kita. Yang selama ini sudah terjerembab di dalam kegagalan. Dan sehingga kita bisa mengalami lagi yang namanya keberhasilan. Dan lebih daripada sekedar keberhasilan menurut ukuran dunia. Tapi Tuhan sedang membawa kita terus keberhasilan menurut ukuran kerajaan sorga. Yaitu memberi kita kehormatan. Untuk ambil bagian terlibat dalam rencananya Tuhan. Amin. Pesan saya terakhir buat saudara semua. Kalau saudara buka rumah saudara untuk penginjilan, rumah saudara pasti diberkati, katakan amin. Kalau saudara buka hal berkatmu untuk penginjilan, keluarga saudara pasti diberkati, katakan amin. Kalau saudara buka talentamu untuk penginjilan, masa depanmu pasti diberkati, katakan amin. Kalau saudara bangun setiap bisnis, usaha, pekerjaan saudara untuk penginjilan, untuk pengembangan kesan, memenangkan jiwa, untuk nama Tuhan Yesus dipermuliakan, supaya Injil Kerajaan Sorga diberitakan. Saya mau katakan baik-baik, saya jamin Tuhan akan pelihara bisnis saudara, katakan amin. Tuhan akan berkati usaha saudara. Tuhan akan membuat saudara naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan akan membawa saudara menjadi kepala dan bukan ekor.